Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasirul awliya'i wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ucapan alhamdulillah yang mana pada Jumat ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri salat Jum'ah. Itu artinya suatu tanda bahwasannya kita akan diberi kehidupan yang bahagia, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, setiap Jumat kita diingatkan oleh para khatib. Tentunya tujuan khatib adalah pertama mengingatkan dirinya sendiri khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, yang mana yang diberikan wasiat oleh seorang khatib itu adalah pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya apa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Bahwasanya yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang yang beriman. Di antara triliunan, jutaan, ribuan manusia yang ada di dunia ini, belum tentu semuanya itu beriman. Tapi ketika manusia sudah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti orang itu dipanggil oleh Allah sebagai hamba yang salah satunya adalah tanda-tanda dicintai oleh Allah. Dan termasuk orang yang beriman menunjukkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adalah ketika kita melangkahkan kaki, mengayungkan tangan berangkat di masjid ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh pengharapan bahwasanya mudah-mudahan kita tergolong dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman.
Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, keimanan kita buktikan dengan menghadiri salat Jum'ah bersama ini. Maka dari itu pesan yang diberikan oleh Allah adalah ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Artinya apa? Sebenar-benarnya bertakwa, tanda-tanda di antara orang yang benar-benar bertakwa, sholat 5 waktu kita jalankan dengan benar. Perintah-perintah Allah kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Larangan-larangan Allah kita jauhi dengan maksimal. Itu artinya ada harapan besar ketika hak-haknya Allah kita mengabdikan diri kita kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita menjauhi larangan dengan sungguh-sungguh. Kita berbuat baik dengan manusia, kita juga beribadah dengan Allah. Ada harapan besar bahwasanya kita nanti dicabut oleh Allah nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, disadari atau tidak, mengerti atau tidak, bahwasanya kita ini berada di antara hidup, berada di antara kehidupan, berada di antara kematian. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah. Maka dari itu mari kita persiapkan diri kita mulai sekarang. Allah ingatkan kepada kita semuanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menjadikan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kita berada di antara hidup dan mati. Apa sebenarnya tujuan Allah menjadikan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, Allah ingin tahu, Allah ingin mencoba mana di antara hambaku yang mempunyai amal terbaik. Amal terbaik yang dimaksud adalah ketika pada saat ini adalah hari Jumat, kemudian pada hari Jumat ini ada panggilan sholat, melaksanakan sholat Jumat, maka saya yakin bapak-bapak yang mengurusi keluarganya di rumah, ibu, bapak-bapak yang bekerja, pastinya masih banyak pekerjaan yang belum selesai, tapi karena ingat bahwasanya pada hari ini adalah hari Jumat, tidak ada amal terbaik yang kita laksanakan pada hari ini kecuali melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan seluruh anggota badan kita, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jumat berjamaah bersama-sama. Itu artinya suatu tanda ketika kita masih ada dalam hati kita seperti itu, maka keimanan yang ada dalam diri kita itu senantiasa bertambah-tambah. Dan harapan besar ketika kita bisa hadir di sholat Jumat ini apa? Maka mari kita sama-sama berdoa, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk cucu-cucu kita, agar kelak ketika kita meninggal dunia, jariah itu masih mengalir pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min ahlina minal muttaqin. Keluarga kita, wa min dzurriyyatina, cucu-cucu kita, keturunan kita nanti dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita hidup di dunia ini, maka
yang menjadi sebuah keinginan kita adalah bahagia. Bahagia baik di dunia, bahagia maupun di akhirat. Akan tetapi tidak semua orang bisa melaksanakan kebahagiaan itu. Maka dari itu mari kita koreksi diri kita. Menjadi sebuah titik terang dalam diri kita, nanti kita bahagia atau tidak, itu kuncinya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Tentunya adalah untuk diri kita. Yang pertama adalah, ya Ali, lis-sa'id salah satu alamat. Wahai Ali, tandanya orang yang beruntung bahagia itu ada 3. Apakah 3 ini kita termasuk? Yang pertama adalah kutun halalun ay rizkun halalun. Rizki yang kita konsumsi, rizki yang kita pakai, rizki yang kita gunakan adalah halal. Kemudian yang kedua adalah sholawatul khamsi ma'al imam. Sholat 5 waktu dikerjakan, lebih-lebih ma'al imam, berjamaah. Jadi sesibuk apapun aktivitas kita, luangkan waktu dalam 1 hari. 5 waktu itu jangan pernah kita tinggalkan. Karena ketika kita sudah meninggalkan sholat, maka tidak ada harapan besar bahwasanya kita akan selamat. Kemudian yang ketiga yang menjadi kunci kita sukses hidup di dunia dan di akhirat, keselamatan, yaitu mujalasatul ulama. Yang mana mujalasatul ulama ini kita berkawan dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada perkara yang belum bisa kita selesaikan secara hukum fikih, secara hukum syar'i, maka yang kita kunjungi, yang kita soani, yang kita mintai pendapat adalah para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang benar-benar ulamaul akhirah, bukan ulamaud dunya. Ulamaul akhirah tanda-tandanya adalah alladzina yaj'aluna ulumahum illa litaqarrub ilallah. Yang mana tanda-tanda ulama yang menjadi ulama akhirat itu adalah menjadikan ilmunya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada ulama usuk, ulama dunya. Ulama usuk, ulama dunya itu yang bagaimana? Yaitu ulama dikatakan tokoh masyarakat, kiai, tapi ilmunya tidak mengajak kepada kedamaian, tidak mengajak kepada kerukunan, tapi justru malah membuat perpecahan, tapi justru malah mengajak perpecahan, perselisihan dan lain sebagainya. Yang mana tujuannya adalah illa li khutamid dunya, tujuannya adalah untuk menumpuk-numpuk harta dunia. Sebagai ulama hanya cari jabatan, sebagai ulama hanya cari dunia saja, sebagai ulama tidak mengajak kepada umatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dikatakan ulama usuk. Sebarang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, inti khutbah yang saya sampaikan adalah yang pertama, mari kita senantiasa mengkoreksi diri kita. Mari kita senantiasa bertobat dengan apa? Dengan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ketika kita sudah sering melakukan taubat, sering membaca istighfar, tanda-tanda orang yang sering membaca istighfar itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan tanda-tanda orang yang banyak membaca sholawat, tanda-tandanya dia adalah dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadata man amana bi wa aslam. Wa hada man kafara bi warham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha'a dahru adlam. Wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayya bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli dha'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengangkat tangan. Mari kita berdoa bukan hanya untuk diri kita tapi seluruh saudara-saudara kita, dan ini menjadi rukun khutbah yang kedua. Kalau tidak dibaca maka khutbahnya tidak sah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa asaitahu wa nasina wa alimtahu wa jahilna wa la tada'lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaltana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.